Kita buka Roma pasal 6 ayat ke-23. Roma pasal 6 ayat 23. Mari saudara ikutin. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini tema khotbah kita adalah musuh dosa adalah musuh yang harus ditaklukkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca hari ini adalah bagaimana kita perhatikan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu bahwa upah dosa adalah maut. Kalau kita perhatikan bagaimana seseorang yang berdosa maka dia akan diikuti oleh maut. Setiap orang yang hidup dalam dosa berarti maut selalu menyertai dia. Pertanyaannya adalah di mana Tuhannya? Satu yang kita harus ingat dengan baik, bahwa Tuhan tidak bisa menyatu dengan dosa. Yang terang tidak bisa menyatu dengan kegelapan. Tiga pertanyaannya adalah, ketika terang yang dibawa oleh anak-anak Tuhan, benarkah terang itu adalah terang yang besar atau sekedar lilin? Orang banyak mengatakan walaupun lilin dia tidak akan hilang cahayanya, tetapi lupa kalau gelap itu sangat gelap, maka lilin itu tidak mampu menerangi. Makanya saudara, apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Seorang anak Tuhan harus membawa yang namanya obor, bukan lilin. Amin. Kenapa? Karena ketika orang membawa terang yang besar, maka dia akan bisa menerangi dirinya dan menerangi orang lain. Karena seorang anak Tuhan, seorang pengikut Yesus bukan bicara tentang orang-orang yang egois. Amin. Tetapi anak-anak Tuhan adalah bicara orang-orang yang menerangi sekitarnya, yang memberikan dampak kepada sekitarnya. Pertanyaannya adalah, waktu kita mengatakan bahwa kita adalah anak Yesus, sudahkah kita berdampak bagi orang lain? Ataukah jangan-jangan kita hanya menghadirkan yang namanya kekesalan? Ataukah kita hanya menghadirkan yang namanya kejengkelan bagi orang lain? Atau sering sekali orang mengatakan adalah orang ini adalah orang yang sering membuat masalah, atau dengan kata lain adalah apa? Troublemaker. Benar gak? Nah saudara, dampak dosa ini adalah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ini dulu yang kita harus ingat. Dampak dosa adalah orang itu akan kehilangan kemuliaan Tuhan, akan kehilangan damai sejahtera. Makanya saudara, ketika anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, kalau mukanya muka stres, maka yang ada kita akan mengatakan bahwa orang ini tidak punya Tuhan. Dan ada satu barometer, saudara, biar nanti saudara akan paham ya dengan baik, bahwa barometer seorang anak Tuhan adalah memberikan rasa. Makanya selalu identik dengan Tuhan mengatakan jadilah garam dan terang. Ya kan? Pertama menerangi, kedua memberikan rasa. Nah, rasa yang dihadirkan anak-anak Tuhan ini yang harus jelas. Ya, ketika orang mengatakan saya anak Tuhan tetapi bicaramu mengesalkan orang lain, berarti sebenarnya Yesus gak ada di dalam hatimu.
Saudara pernah ngerasakan orang itu bicaranya benar, tapi bawaannya kok marah orang ini. Betul nggak? Lalu kita tanya, kenapa kamu marah? Lalu si orang itu bilang, aku nggak marah, aku cuma ngomong. Tapi dia lupa bahwa apa yang keluar dalam dirinya dirasakan orang lain sebagai bentuk kemarahan. Saudara pernah merasakan itu? Ya. Kan banyak orang juga, dia ngomong biasa, tapi kita ngerasakan, kok kamu sedih banget? Kok nadamu sedih? Dia ngomongnya biasa, orang bilang, oh memang saya orangnya tegas misalnya. Tapi yang diterima, sinyal yang diterima, rasanya kok orang ini lagi marah, lagi kesel, lagi nggak mood, lagi apa kan, benar nggak? Pernah nggak saudara rasakan gitu dalam kehidupan saudara sehari-hari? Ya kan? Padahal mungkin bagi orang itu, saya orangnya biasa saja. Nah, apa yang membuat itu? Yang membuat itu adalah ada dosa yang belum selesai. Amin. Ada dosa yang belum selesai. Saudara, kalau kita perhatikan, banyak orang selalu menganggap dosa itu sesuatu hal yang biasa dilakukan orang lain. Atau orang sering mengatakan bahwa ya, dosa itu kan keinginan daging. Biasalah, namanya juga hidup manusia ini biasa melakukan dosa. Tetapi satu hal yang orang lupa bahwa ketika kau berdosa, kamu lagi menolak Tuhan di dalam dirimu. Ketika orang hidup dalam dosa, berarti dia lagi menolak Tuhan di dalam dirinya. Minggu yang lalu kita belajar tentang dosa hukum Taurat. Yaitu apa? Setiap orang yang melanggar hukum Taurat, maka dia harus dibunuh. Itu hukumnya. Zaman perjanjian lama, waktu orang itu berdosa, dia harus dibunuh. Kenapa? Kenapa harus dibunuh? Karena Tuhan tidak mau bercampur antara dosa dan kebenaran. Zaman dulu itu zaman yang kejam. Justru orang mengatakan, apakah zaman dulu itu, zaman perjanjian lama itu adalah Tuhannya nggak punya kasih. Tetapi satu hal, bahwa kasihnya Tuhan pada waktu itu dinyatakan untuk memisahkan antara dosa dan kebenaran. Sehingga setiap orang yang berdosa pada zaman dulu, zaman perjanjian lama itu wajib dibunuh. Makanya dikatakan bahwa dosa hari ini mungkin banyak orang selalu remeh dengan dosa. Orang mengatakan, oh iya saya punya kasih karunia. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kasih karunia yang akan kau dapatkan ketika kau melakukan dosa berulang-ulang? Coba kita jawab, seberapa besar? Ya, apakah kita lupa bahwa Allah itu punya batas kesabaran? Tuhan mengatakan batas kesabaran itu ada. Tidak kemudian lalu karena Tuhan itu adalah sumber kesabaran, lalu Tuhan bilang memperpanjang semua kesabaran. Tunggu dulu, dia punya batas. Kapan batasnya? Ketika napas di tenggorokanmu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan Tuhan itu habis kesabarannya? Ketika kau menghujat Roh Kudus. Gak ada lagi pengampunan. Gak ada lagi kasih karunia. Makanya banyak orang lupa bahwa dosa itu mengakibatkan keterpisahan Tuhan dengan manusia. Makanya orang yang berdosa berarti ada di bawah kutuk. Kutuk itu upahnya adalah maut. Ketika manusia itu dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Memisahkan manusia itu dari tempat yang baik. Bukan yang baik ya, kalau saya mau katakan tempat terbaik. Waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, maka mereka mulai diberikan nama Adam dan Hawa. Di mana ketika saat itu waktu mereka melakukan dosa, maka ada kutuk yang berlaku. Kalau hari ini perempuan susah melahirkan, itu karena dampak kutuk. Kalau hari ini kita susah payah mencari makan, itu karena dampak kutuk. Saya mau katakan, mari kita mulai sadar begini. Sesuatu yang Tuhan buat enak, jangan kita buang. Gitu loh.
Ya kan? Tuhan sudah membuat manusia itu enak. Ketika Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden. Dibuat segala sesuatu enak. Diciptakan segala sesuatu baik. Tuhan datang mengunjungi dia. Lalu dia mulai melakukan dosa. Sama dengan kita saudara. Ketika kita hidup dalam Tuhan. Ada damai sejahtera. Tapi sering sekali orang membuang damai sejahtera dengan melakukan apa? Melakukan dosa. Harusnya logikanya begini, kalau sudah diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita, diberikan berkat, apa yang dilakukan? Memelihara, bukan menghancurkan. Ya kan? Orang selalu bingung ketika kenapa kok saya masih kok saya sudah nggak melakukan dosa lagi, tapi saya kok masih belum damai sejahtera di hati. Saudara, dalam doa Bapa kami ada satu dikatakan, ampunilah akan kesalahan kami. Kata kesalahan di sana bahasa aslinya adalah opilema. Opilema itu dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa itu adalah utang. Oke, utang. Kalau utang apa yang dilakukan? Bayar. Oke, kalau ada utang berarti kau harus bayar. Gak boleh kemudian waktu kau dapat utang lalu kau mengatakan putihkanlah dan selesaikanlah, gak bisa. Kau harus selesaikan itu, utang diselesaikan. Karena ketika orang gini, waktu orang melakukan dosa, maka dia berutang. Waktu orang stop melakukan dosa, apakah kemudian utangnya selesai? Enggak. Oke, waktu kamu punya utang, lalu kamu stop berutang, kira-kira utang masa lalu selesai enggak? Enggak dong, harus kau selesaikan. Harus kau datang lagi menyelesaikan utang-utangmu, lalu kau maju ke depan. Tidak bisa kemudian, oh iya saya ngutang kemarin tahun yang lalu saya ngutang, lalu sekarang saya nggak berutang, lalu utang saya selesai, nggak bisa. Itu harus kau selesaikan. Makanya untuk utang di dalam roh, dalam bicara tentang kebenaran Kristus, bahwa utang itu harus dibayar dengan nyawa. Itulah kemudian Yesus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya utangmu selesai. Dengan cara apa? Waktu kau percaya sama dia. Kalau kau gak percaya gak bisa, utangmu gak akan selesai. Tetap akan berutang walaupun kau berhenti melakukan dosa. Oke? Tidak serta-merta waktu kau berhenti melakukan dosa, lalu selesai semua utangmu masa lalu, gak bisa. Makanya kenapa dosa itu harus diselesaikan. Supaya kau bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu begini, di awal Tuhan ciptakan segala sesuatu itu baik. Disiapkan semuanya, ditempatkan manusia, dikasih, dipelihara segala macam. Kalau kita lihat sebenarnya dalam sejarah Alkitab itu, orang berpikir penciptaan sekian cuma 6 hari, lalu kemudian manusia itu gak lama kemudian masih jatuh. Sebenarnya itu jangka panjang. Dalam penciptaan manusia itu ada di Taman Eden, itu panjang waktunya bersama-sama dengan Allah sampai mereka jatuh dalam dosa. Bukan hal yang singkat, itu panjang waktunya. Mereka menikmati kebersamaan dengan Allah sekian lama. Mereka menikmati bagaimana Allah menemui mereka setiap saat. Sampai pada sebuah titik mereka tahu langkahnya Allah datang. Makanya waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, mereka mendengarkan langkah Allah. Mereka tahu, mereka takut, lalu mereka sembunyi. Oke? Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa kedekatan mereka dengan Tuhan sangat dekat sehingga mereka tahu langkahnya. Kira-kira saudara-saudara tahu nggak langkah mamamu seperti apa? Pasti tahu kan? Tahu nggak langkah bapakmu seperti apa? Pasti tahu. Kalau udah nyeret kakinya, oh berarti bapakku lagi datang. Oh kalau ada kultuk berarti mamaku udah datang. Betul nggak? Kenapa?
Karena kita punya hubungan. Makanya kenapa manusia tidak lagi peka mendengarkan suara Tuhan? Kenapa? Dosa itu yang menghalangi. Ya, utang yang belum selesai. Kesalahan yang belum selesai. Ya. Coba kita perhatikan Yesaya 59 ayat 2. Ya. Yesaya 59 ayat 2. Bisa? Coba perhatikan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosa. Berarti di sini terlihat apa? Ketika doamu nggak kejawab, bukan lagi teori yang busuk, pending. Apa katanya? Berapa macam itu? Ya kan? Ada pending, ada apa? Banyak kali teorinya kan? Itu teori-teori yang menyesatkan. Saya mau katakan, sehingga ia tidak mendengar ialah dosa. Kalau Tuhan tidak mendengarkan kita, berarti ada dosa yang belum selesai. Oke, bisa ya? Jangan nanti kita lagi berteori lagi, oh ya kenapa Tuhan nggak mendengarkan doamu? Tuhan mungkin pending, mungkin Tuhan begini, mungkin Tuhan begitu, mungkin Tuhan nggak ada begitu. Yang jelas adalah kalau Tuhan tidak mendengarkan kita karena dosa. Berarti apa? Ada utang yang belum selesai. Ada tindakan yang belum menyesal di masa lalu. Ada hati yang belum datang meminta ampun kepada Tuhan. Amin. Ya, supaya kita tahu bahwa dosa itu mendatangkan akibat dosa nih, ya. Ini akibat dosa saudara harus tahu. Pertama adalah apa? Rasa bersalah. Makanya saudara, coba perhatiin. Kalau waktu kau melakukan dosa, kau nggak merasa bersalah lagi. Berarti Roh Kudus sudah nggak ada lagi dalam dirimu. Karena orang kalau sudah hidup dalam Tuhan, waktu dia melakukan dosa sedikit pun pasti nggak enak. Ini pasti nggak enak hatinya. Makanya saya nggak tahu kalau orang nggak ke gereja itu bisa tetap biasa-biasa saja. Saya bingung juga. Kenapa udah melanggar hukum Taurat? Taurat nggak kuduskanlah hari Sabat bagi Tuhan. Lalu orang nggak ke gereja, merasa baik-baik saja. Artinya apa? Roh Kudus tidak tinggal dalam hatimu. Karena segala dosa yang bentuknya dosa yang kita lakukan, maka di hati kita nggak enak. Coba buka lagi Yul, 1 Yohanes 3 ayat 4. Satu Yohanes 3 ayat 4. Oke. Ya, coba baca bersama. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dengan kata lain dikatakan bahwa dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Amin. Maka saudara harus saudara pegang dengan baik bahwa waktu kau berdosa ada rasa bersalah. Kalau itu nggak muncul dalam dirimu berarti ada yang salah. Hubunganmu dengan Tuhan berarti nggak punya. Yesus nggak ada dalam hatimu. Lalu kemudian apa? Ada rasa malu. Saya malu melakukan dosa itu. Makanya ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, apa yang muncul pertama sekali? Rasa malu. Tuhan bilang, di mana kau Adam? Saya bersembunyi. Karena saya telanjang. Tiba-tiba dia tahu bahwa dia hidupnya kacau balau. Oke? Lalu kemudian apa lagi? Rasa takut. Adam itu ketika melakukan dosa, dia rasa takut dan rasa malu ada. Sehingga dia menyembunyikan diri dari Allah. Ya, saudara-saudara yang harus saudara pegang, satu yang saudara pegang, bahwa dosa mendatangkan maut. Makanya kalau orang-orang yang kecelakaan, tiba-tiba jatuh dari motor, tiba-tiba ada kecelakaan, tabrakan dan segala macam.
Orang berpikir bahwa gini, oh itu biasa, mungkin lagi ngantuk, lagi ini. Saya mau katakan itu roh maut. Ya, itu akibat dosa. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Rancanganku damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak mengatakan, oh iya nggak apa-apa, wajar. Saya maklumin kau ketika kau jatuh naik motor. Saya maklumin ketika kau kecelakaan. Nggak ada begitu. Selalu ada dosa yang mengikat. Selalu ada dampak dari dosa. Makanya hati-hati kalau sudah belum bertobat naik motor, hati-hati. Oke? Hati-hati, kalau belum bertobat hati-hati, saya mau katakan itu. Karena ini bahaya, ini gak wajar. Ada kemarin kejadian, saudara tahu Adam Air? Ya, pernah tahu dengar ada pesawat Adam Air yang hilang di Bonto ya? Yang ke Sulawesi, dia terbang dari Jakarta ke Sulawesi. Tahu berapa hamba Tuhan di dalamnya? Ada 5 orang hamba Tuhan. Ada berapa begini, ya mungkin dari rencana Tuhan dia mati di pesawat, kecelakaan. Saya bilang bukan, itu roh maut. Kenapa? Setiap hamba Tuhan akan menghadirkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, di mana penyertaan Tuhan? Ya. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang percaya. Okay. Saya selalu kalau ketika naik pesawat, saya selalu bilang, Tuhan, saya mau terbang, saya mau sampai, saya nggak mau tahu dengan cuaca dalam nama Yesus, saya tengking semua, saya tolak semuanya badai. Ya. Pernah sekali waktu saya dari Jogja ke Jakarta, itu pesawat tuh begini tuh turun. Ya kan? Saya pikir Tuhan ada apa ini kok bisa ada badai. Saya tangking nama Yesus, berhenti badainya, langsung lewat. Paling dari ketinggian turun berapa kali tuh di Ayun tuh. Sudah semua udah pilot udah bilang hati-hati ini udah diababain. Itu lumayan tekanannya. Saya tangking berhenti. Kenapa? Karena kita harus tahu ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Makanya kenapa kita harus masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan. Supaya kuasa itu bekerja. Kita tidak akan pernah bisa mampu menghadapi apapun kalau kau tidak punya kuasa. Amin. Hubungan itu punya kuasa. Ketika kau punya kasih dalam dirimu, ketika Yesus ada dalam dirimu, maka kuasa itu bekerja. Salah satunya apa? Kamu diberikan rasa tenang di hati. Ya. Saudara pernah ngerasain, saudara gak punya uang tapi rasa damai di hati? Pernah ngerasain? Atau gak ada uang kacau juga pikiran kan? Jangan-jangan begitu, masih gitu. Harusnya kan ketika anak-anak Tuhan walaupun keadaan terburuk apapun kita tenang, udah. Kenapa? Ya berlakulah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Amin. Kenapa? Karena orang percaya dia hanya memegang firman Tuhan. Di dalam otaknya, di dalam dirinya, di dalam rohnya, di dalam jiwanya hanya ada firman Tuhan. Makanya kalau kau lengah dengan hidupmu, kau asik mencari uang, kau gak punya waktu baca Alkitab, kau gak punya waktu menyembah, kau sibuk memikirkan hidupmu, maka kau tidak akan punya kekuatan apapun. Yang kita harus tahu dengan pasti adalah kita targetnya Tuhan, targetnya setan. Setan mau kau rusak, setan mau kau hancur, supaya apa? Supaya kau menyangkal Yesus. Ketika kau tidak punya kekuatan, ketika kau lemah, ketika kau kehilangan damai sejahtera, ketika kau kehilangan sesuatu mungkin uangmu, mungkin apapun, setan mau begini, kau hujat Tuhanmu. Kenapa? Karena dia gak memeliharamu, makanya kau kehilangan ini, makanya kau begini, makanya kau begini. Coba lihat di mana Tuhanmu ketika kau keadaan susah, di mana Tuhanmu ketika kau begini, begini. Dia otak itu akan diracunin terus, supaya apa? Tujuannya kau berontak dengan Tuhan. Oke? Tetapi Yesus bilang apa? Aku menyertai engkau senantiasa. Aku gembalamu, aku yang menuntun kau ke rumput yang
hijau, ke air yang tenang. Nah, makanya ketika orang punya hubungan dengan Tuhan, dia akan susah melakukan dosa. Dia akan sulit melakukan dosa. Kalau kau nggak punya hubungan dengan Tuhan, itu dia rasa takut, rasa malu, kebingungan, kemarahan, ya kan? Atau saya mau pinjam istilahnya orang adalah auramu, aura yang negatif. Ya. Hati-hati suami dan istri. Waktu kau berbicara dengan pasanganmu, pasanganmu merasakan kesal denganmu, berarti ada sesuatu dalam hati. Kita harus selesaikan. Ya, kan banyak gitu kan. Apalagi kalau kita merasa benar sendiri. Ya, yang kita hadirkan apa? Merasa kita paling benar. Ketika dibilang kok marah? Enggak, aku enggak marah kok, aku biasa aja ngomongnya. Kenapa? Yang kau hadirkan roh yang lain. Rasa yang lain yang kau hadirkan. Ya. Ibrani 3 ayat 13. Coba dibuka yuk. Ibrani 3 ayat 13. Saudara baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ingat, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya kan? Orang yang sombong, orang yang merasa baik, orang yang merasa oke-oke saja, masalah terbesarnya adalah apa? Ada dosa yang belum selesai. Karena ketika orang selesai dengan Tuhan, tidak ada kesombongan. Orang selesai dengan Tuhan, tidak ada merasa lebih baik. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia akan merendahkan hatinya. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan akan punya damai sejahtera. Itu yang kita harus tahu. Ya kan? Nah, ini kuncinya yang Tuhan mau dalam hidup setiap orang. Ya. Bahwa ada pertobatan dan pengampunan. Ada pertobatan dan penyesalan yang harus dilakukan setiap orang. Ya. Ada orang pernah bilang sama saya, dosa itu enak. Ya. Memang kadang-kadang dosa itu di awalnya enak-enak aja, ngebohongin orang itu enak kok, puas kita kan, waktu saya bohongin dia. Saya mampu tipu dia. Ya, menyakitin orang itu kadang-kadang banyak orang yang merasa kayak masohis gitu, kayak apa ya? Kayak kepuasan diri sendiri, bukan masohis ya. Masohis menyakiti diri sendiri. Apa sih namanya? Orang yang menyenangi orang lain itu susah. Ya, kan banyak begitu. Senang dia. Waduh. Saya jatuhin dia. Wah, mampus kau, kalah kau kan, mampus kau ini kan. Nah, gitu ya. Ya. Sering sekali banyak orang tidak memahami bahwa ketika orang melakukan dosa, dia lagi menghancurkan dirinya. Makanya saudara, hukum Taurat itu harus saudara pegang dengan baik. Saudara hafalkan dan camkan dengan baik dalam dirimu. Supaya kau tidak terjebak lagi dengan dosa. Bukan berarti kita takut dengan hukum Taurat. Saudara, di dalam kasih nggak ada ketakutan. Yang ada adalah apa yang kita lakukan. Kita tidak lagi terjebak. Hukum Taurat itu adalah sebagai apa? Sebagai rambu supaya kita berada di jalannya Tuhan. Supaya kita berada on the track. Kita tidak menyimpang kanan dan ke kiri. Supaya kita tahu, oh ini Tuhan gak suka, oh ini Tuhan gak suka, oh ini Tuhan gak suka. Itu aja. Kenapa? Orang yang semakin menghindari dosa, orang yang semakin menyelesaikan banyak dosa,
artinya dia menyenangkan hati Tuhan. Oke? Ketika Adam dan Hawa belum melakukan dosa, apa yang Tuhan lakukan? Ketemu, ngobrol, jalan-jalan, ngobrol, bercakap-cakap. Dan Tuhan sering mengunjungi mereka. Kenapa? Karena tidak ada keterpisahan. Nah, setiap orang ini yang harus digolkan, dicapai. Saudara tahu Henok? Henok ada kuburan enggak? Enggak ada. Dia mati di mana? Diangkat ke sorga. Dia enggak mati, dia diangkat. Hidup-hidup diangkat. Kalau kita mengatakan karena Henok bergaul dengan Tuhan. Ya, ada temuan terbaru, ya, tapi udah gak lama sih itu baru dimunculkan lagi, yaitu kitabnya Henok. Dia menulis banyak tentang bagaimana kisah Tuhan ketika dia bergaul dengan Tuhan. Nanti saudara kalau misalnya ada waktu search saja di apa namanya di internet itu ada apa namanya kitab Henok. Itu lumayan sebagai ini aja ya, referensi kita aja supaya kita tahu. Oh ini dulu orang yang bergaul dengan Tuhan ini seperti ini mainannya. Ya. Ada satu jalan keluar dari dosa. Coba buka 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat 9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Lalu sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kau mengaku dosamu, maka Dia bukan hanya mengampuni tetapi menyucikan. Ingat, ketika kau menyesali dan datang ke Tuhan, itu bukan hanya sekedar pengampunan yang kau dapat, tapi penyucian. Ini yang akan Tuhan berikan, bahwa kita bukan sekedar diampuni tapi disucikan. Kalau kau diampuni, utangmu selesai oleh darah Yesus, maka yang terjadi apa? Kau kembali suci, kau kembali suci. Oke? Enggak pakai filsafat dunia ya. Kalau kaca yang sudah retak, sudah pecah enggak bisa lagi balik lagi utuh kan gitu kan. Walaupun dia apa namanya ditempelin kan. Bedanya sama Tuhan berbeda. Waktu kau melakukan dosa, kau menyesali dosamu, maka Dia mengampuni dan menyucikan. Kembali kau seperti cermin yang tidak pernah pecah. Amin. Bisa? Itu yang kita pegang. Waktu kau menyesali. Makanya saudara, kita butuh apa? Kita butuh Roh Kudus. Untuk apa? Menyadarkan kita tiap hari. Tuhan, aku melakukan dosa ini, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku melakukan dosa ini, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku melakukan dosa ini karena apa? Ya, saudara belajar untuk minta ampun dosa itu detail. Oke? Ya ini saudara harus pegang. Ketika saudara melakukan dosa, saudara harus detail. Tuhan, tadi aku bohong Tuhan. Bohong kepada si ini karena begini. Aku takut direndahkan Tuhan. Aku takut begini, aku berbohong. Ampuni aku Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kita mengakui semuanya dengan detail. Saya berharap dari kita semua di tempat ini enggak lagi minta ampun dosa global ya. Tuhan ampuni semua dosaku. Nanti Tuhan bingung dosa yang mana. Kapan, dengan siapa, kenapa kau lakukan. Ya kan? Makanya ketika Adam berdosa, Tuhan tanya, kenapa kau melakukan itu? Kenapa? Apa yang terjadi? Tuhan itu apa? Interview, ditanya, kenapa kau melakukan dosa? Datang si Adam, oh karena perempuan itu. Perempuan, kenapa kau perempuan? Oh karena ular itu. Begitu si ular, dia diam. Karena dia tahu dia berdosa. Hati-hati. Ya kan? Kalau ular aja, ketika dia dibilang, kau kenapa kau lakukan itu? Dia diam. Jangan kita lebih parah dari ular. Oke? Nanti kan kita kebanyakan gitu kan. Kau kenapa ngelesnya banyak kali kan? Kenapa gini? Bukan ini akan lebih parah. Hati-hati.
Kalau lebih parah kutukanmu lebih gila. Ya. Belajar untuk apa? Kerendahan hati, waktu kau melakukan dosa ya sudah akuin aja, udah tahu saya berdosa. Saya mohon ampun Tuhan. Saya nggak bisa berbantah-bantah denganmu. Nggak bisa kita bilang, Tuhan karena suamiku begini, karena istriku begini, nggak bisa. Nggak bisa kalau datang ke Tuhan minta ampun karena alasan A, B, C, D, F, G. Oke? Yang ada adalah, Tuhan saya melakukan dosa karena ini saya lakukan, ampuni saya Tuhan, selesai. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Apa yang kita bawa hari ini? Pertama ada yang kita lakukan apa? Coba periksa hati kita tiap hari. Oke? Posisi kita, apakah kau punya damai sejahtera apa tidak? Apakah kau hanya punya ketakutan, kekhawatiran, kebingungan dalam hatimu? Ketika kau nggak punya masa depan, kau bilang di mana masa depanku? Kenapa nggak ada begini? Berarti Tuhan nggak ada di sana. Ya, berarti apa? Ada dosa yang tersembunyi. Lalu kemudian apa? Jangan sekali-sekali kompromi dengan dosa sekecil apapun. Ya, tidak ada white lie. Oke, kebohongan putih itu nggak ada. Dosa, bohong adalah dosa. Kalau Alkitab mengatakan kalau kau bohong sama dengan berdusta, maka bapakmu siapa? Iblis. Orang yang berdusta, sering berdusta, bapaknya siapa? Iblis, Lucifer, hati-hati. Oke, lalu kemudian apa? Kau harus punya hubungan dengan Tuhan. Baca firman, kau hidup tergantung dengan Tuhan. Kau punya kekuatan, minta Roh Kudus untuk kau punya power melawan dosa. Lalu yang terakhir apa? Kalau kau jatuh, cepat bangun. Caranya seperti apa? Akuin dosamu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Oke? Gak ada yang gak bisa. Cuma satu, jika kau mengaku dosamu, maka Ia dengan setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Oke? Kenapa? Satu yang kita harus tahu dengan baik, Tuhan itu pengen kita. Oke? Berbeda, waktu Lucifer melakukan dosa, dibuang langsung, lempar. Oke? Kalau kita melakukan dosa, ketika manusia melakukan dosa, apa yang Tuhan berikan? Dirinya yang menjadi manusia, untuk setiap orang ditebus. Makanya saudara, Tuhan membuang malaikat yang terbaik di sorga pada saat itu. Tetapi Tuhan mengasihi setiap kita yang berdosa. Kalau kau mengakui dosamu. Kalau kau datang merendahkan hatimu kepada Tuhan. Kenapa? Kita diciptakan bukan untuk dimusnahkan. Amin. Kita diciptakan untuk kita dikasihi. Kita diciptakan untuk setiap orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mari pemusik silakan naik. Ya, itu yang kita harus tahu. Bahwa setiap kita yang diciptakan, kita harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Satu kata terakhir yang saya mau katakan, bertobatlah. Amin. Itu yang kita harus tahu. Satu kata terakhir yang saya mau katakan, bertobatlah, berbalik arah, menyesal dan meninggalkan dosa. Itulah pertobatan. Sekali lagi saya katakan, bertobat ialah berbalik arah, menyesal dan meninggalkan dosa. Jangan biarkan hidupmu jatuh dalam dosa. Jangan biarkan dosa menggelapkan matamu, membutakan matamu, menulikan telingamu, menumpulkan hikmatmu. Amin. Jangan dosa membuat kau jauh dari Tuhan. Ingat satu hal, saudaraku yang terkasih. Tuhan tidak menciptakan kau untuk dimusnahkan. Tapi Tuhan menciptakan kau untuk selalu menjadi orang-orang yang dekat dengan Dia. Amin.